Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 dan saya sendiri, Angga Rubianto, Eka Rian Arsyad, Aldi, Devi Indriani, Jennifer, dan Sarti Kurniasih ingin mempresentasikan tugas kelompok Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Klasifikasi Jaringan Komputer. Di sini, saya juga ingin berterima kasih kepada dosen kita, Pak Afrizon, yang membimbing kami dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Jika terdapat dua atau lebih perangkat komputer yang terhubung menjadi satu untuk membagikan data, hal ini dinamakan jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri dari kombinasi perangkat hardware dan software yang dapat membantu sistem menjalankan tugasnya dengan baik. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. 1. LAN, Local Area Network. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang mempunyai cakupan jaringan yang tidak terlalu luas. Biasanya, jaringan LAN digunakan pada bangunan yang tidak terlalu besar, seperti perkantoran, sekolah, dan rumah. Hal tersebutlah yang membuat jaringan LAN hanya dimiliki oleh satu pengguna atau sebuah organisasi saja. 2. MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di satu kota yang sama. Jadi, jaringan ini adalah jaringan LAN hanya saja dengan versi jangkauan yang lebih luas. Jaringan MAN hanya perlu menggunakan satu atau dua kabel saja yang berfungsi untuk mengontrol transmisi data di dalam kabel tersebut. Oke. Yang ketiga yaitu WAN. Jika jaringan LAN dan jaringan MAN dikombinasikan, maka akan terbentuk jaringan yang memiliki jangkauan lebih luas lagi, yang dinamakan jaringan WAN. Jaringan WAN dapat menghubungkan perangkat komputer antara negara atau benua dengan menggunakan sebuah kapal fiber optik yang ditanam di dalam tanah atau di bawah laut. Yang keempat yaitu internet. Jaringan internet sendiri saat ini dapat diakses dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kabel, yang kedua adalah dengan menggunakan teknologi wireless atau nirkabel. Namun karena setiap orang membutuhkan fleksibilitas dalam pemakaian internet, maka teknologi wireless lebih banyak digunakan karena membuat internet dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama, topologi bus. Konfigurasi yang cukup sederhana dari topologi bus membuat jenis topologi jaringan komputer ini banyak digunakan untuk instansi atau perkantoran dengan skala yang kecil. Yang kelebihannya memungkinkan untuk menambah silent atau workstation yang baru dan menggunakan kabel yang sedikit. Biaya instalasinya cukup terjangkau, kekurangannya kurang efisien proses pengiriman dan penerimaan data dari satu komputer ke komputer lainnya, sulit dikembangkan, dan jika kabel mengalami masalah maka akan mengakibatkan workstation akan terganggu. 2. Topologi mesh. Karena bentuk konfigurasinya yang antar komputer terhubung secara langsung, teknologi mesh juga dapat dikatakan sebagai teknologi jala, karena hanya menggunakan satu kabel saja. Menggunakan jenis jaringan komputer ini membuat proses pertukaran data menjadi lebih cepat. Kelebihannya, bandwidth limit yang dimilikinya cukup besar. Keamanan data ketika proses perpindahan antar komputer cukup baik. Resiko terjadinya tabrakan arus data dan cukup kecil karena terdapat banyak jalur pengiriman. Kekurangannya penggunaan kabel yang banyak, biaya instalasi kabel mahal, proses instalasi jaringan yang tergolong rumit. 3. Topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah sebuah jaringan komputer yang rangkaiannya seperti cincin karena antar komputer terhubung membentuk titik-titik yang masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya. Masing-masing perangkat komputer atau titik yang terhubung akan berfungsi sebagai repeater yang fungsi sebagai penguat sinyal. Kelebihannya, perancangan dan pengimplementasikan cukup mudah. Biaya proses instalasi murah, tingkat kecepatan koneksi topologi ring lebih tinggi walaupun data yang dikirimkan cukup berat.
Kekurangannya, jika terjadi masalah pada satu perangkat, maka akan mengakibatkan perangkat lainnya juga terkena imbasnya. Topologi tree. Jika topologi bus dan topologi star digabungkan menjadi satu jaringan komputer, maka akan terbentuk sebuah jaringan baru yang dinamakan topologi tree. Dinamakan topologi tree karena bentuk rangkaian antar perangkat komputernya menyerupai sebuah pohon. Kelebihannya untuk dikembangkan lagi untuk menjadi jaringan yang lebih luas dan karena rangkaian topologinya yang terpusat, maka pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya kinerjanya cukup lambat jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya dan penggunaan kabel instalasi yang cukup banyak dan mengakibatkan biaya pemasangannya menjadi lebih mahal. Topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis topologi lainnya. Kelebihannya, jika terdapat satu perangkat klien yang mengalami masalah, jaringan tetap akan berjalan dengan baik. Faktor keamanan data di dalam topologi star cukup tinggi. Kekurangannya, proses instalasinya cukup mahal karena menggunakan kabel cukup banyak. Jika komponen hubungi atau switch mengalami masalah, maka akan berdampak ke seluruh perangkat komputer dan memiliki ketergantungan terhadap terminal pusat. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai media perpindahan informasi maupun datanya. Saat ini, sebagian besar jaringan telah menggunakan teknologi wireless sebagai media transmisinya, karena dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan kabel. Kelebihannya dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dapat mengakses data secara real-time, proses instalasi yang cepat karena tidak perlu menggunakan kabel, dan dapat menjangkau lokasi yang tidak dapat terjangkau jika menggunakan kabel. Kekurangannya, kecepatan transfer datanya lebih lambat jika dibandingkan menggunakan kabel. Perlengkapan cukup mahal, memiliki kapasitas jaringan yang terbatas, dan risiko terjadinya sinyal yang putus-putus. Yang kedua, jaringan kabel. Jaringan kabel adalah jaringan komputer yang masih menggunakan jaringan kabel sebagai media dalam menghubungkan perangkat komputer satu dengan yang lainnya untuk proses perpindahan data. Walaupun saat ini sudah jarang yang menggunakan jenis jaringan kabel, tapi jaringan kabel tetap memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jaringan wireless. Kelebihannya, harga instalasi cukup murah, faktor keamanan data ketika proses perpindahan cukup aman, dan performa jaringan lebih stabil dan cukup tinggi. Kekurangannya, karena masih menggunakan kabel, penggunaannya masih kurang fleksibel. Kabel harus ditempatkan di tempat yang aman, dan mobilitas penggunaannya yang dirasa masih kurang dibandingkan jaringan wireless. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan peranan komputer. 1. Jaringan client-server. Salah satu jenis jaringan komputer jika berdasarkan dari peranan komputernya adalah jaringan client-server. Kelebihannya, pertukaran arus informasi menjadi lebih cepat, tingkat keamanan yang lebih tinggi, mempunyai backup sistem yang cukup baik, dan data yang dibutuhkan user dipegang penuh pada server. Kekurangannya, biaya operasional yang cukup tinggi, seluruh koneksi jaringan akan mati jika terjadi trouble pada server, dan harus menggunakan spesifikasi komputer yang cukup tinggi. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Selain jaringan client-server, terdapat jenis jaringan komputer lain yang juga banyak digunakan, yaitu jaringan peer-to-peer. Kelebihannya cukup mudah dalam proses instalasi, lebih efisien dan fleksibel. Setiap perangkat komputer yang terhubung dapat berperan sebagai klien atau server. Kekurangannya, faktor keamanan yang cukup rendah. Proses backup data masih dilakukan oleh masing-masing komputer, dan banyaknya jumlah file sharing yang akan berpengaruh kepada kinerja perangkat komputer.